Shalom semuanya teman-teman. Dalam hidup kita tidak tahu apa yang terjadi di depanmu. Ya, tadi malam dapat telepon dari Singapura, seorang jemaat kami yang masih muda sekali, baru menikah dan baru punya anak. Panggil Tuhan pulang. Kita nggak tahu what next hari depan kita. Ya, saudaraku, semacam kapal ini, perahu layar ini, jikalau dia berlayar di lautan bebas, pasti ada badai, pasti ada ombak, dan tidak tahu kapan datangnya. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, waktu bersama dengan Yesus, dikatakan tiba-tiba datanglah angin ribut. Kita nggak tahu. Saudara naik pesawat, tiba-tiba pesawatnya jatuh. Karena itu Anda mesti punya pengharapan lebih dulu. Waktu menghadapi badai hidup, saudara mesti mempunyai kekuatan untuk menghadapi goncangan-goncangan jiwa. Yang kita tidak tahu, siapa yang pernah memikirkan akan terjadi COVID? Siapa yang pernah pikir akan terjadi? Ya, selama 2 tahun lebih kita mengalami ini. Kita tidak pernah berpikir bahwa tiap orang harus pakai masker. Ya, di luar dugaan kita. Nah, oleh karena itu hari ini tema dari khotbah ini adalah keluhan positif. Apa itu keluhan positif? Biasanya kalau orang mengeluh, itu biasanya negatif. Mengeluh sakit perut, sakit gigi, ya, menghadapi masalah ekonomi, wah, mengeluh. Tapi ada keluhan yang positif. Sudah melihat gambar ini, seorang yang sedang berdoa. Pikirannya lalu memikirkan, kapan, bila akan terjadi sesuatu yang berubah total. Di mana semua penyakit, semua masalah itu sirna. Kalau kita bertemu dengan Yesus. Di atas gambar dari wanita ini, saya beri gambar itu. Mungkin sudah tahu apa itu. Kepompong. Ya, saudaraku, selama hidup ini kita mesti belajar untuk tinggal dalam satu lingkungan kepompong. Kalau ulat itu tidak masuk ke pompong, dia tidak akan menjadi namanya kupu-kupu. Dan di kepompong itu ada misteri, rahasia. Ya, tadi pagi waktu saya berdoa, Tuhan memperingatkan, aku memberikan rahasia-rahasia hidup, di mana seperti orang janin di perut. Alkitab menuliskan dalam Mazmur 139, engkau menenun aku. Engkau menenun. Wow. Jadi ada tangan Tuhan yang menenun. Karena itu kadang-kadang orang lahir, cacat. Kenapa? Karena ada sesuatu yang berlawanan dengan tangan Tuhan. Masa tangan Tuhan memberikan sesuatu yang tidak bagus? Saudaraku, karena itu betapa pentingnya orang sedang mengandung. Ya, dia mesti hati-hati. Dia mesti terus bersekutu dengan Tuhan supaya benar-benar anaknya ini ditangani, ditenun oleh Tuhan dengan sempurna. Nah, kalau kita berada seperti ulat itu di kepompong itu, nunggu apa yang terjadi? Kita tentu, kapan dibuka? Kapan kepompong ini pecah? Kapan saya bisa berubah total menjadi kupu-kupu?
Ya, itulah hati kita mesti seperti itu. Jadi mesti ada satu harapan. Keluhan yang disertai kerinduan. Bukan keluhan yang disertai tangisan. Bukan keluhan yang disertai penderitaan mental jiwa kita. Tapi kita mengeluh oleh karena rindu sesuatu perubahan yang drastis. Tujuan khotbah ini adalah memperoleh penebusan tubuh. Apa itu penebusan tubuh? Waktu kita percaya Yesus, kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Apanya yang ditebus? Roh kita. Roh kita ini diambil dari cengkraman iblis, dipegang oleh Tuhan. Itu spirit. Tapi kita proses, kita mesti menebus jiwa kita dengan baca Alkitab supaya kita menyesuaikan. Nanti pada akhir, maka Tuhan akan menebus tubuh kita ini. Tubuh kita ini akan ditransformasi. Mengalami metamorfosa. Saudaraku, perubahan drastis. Berubah secara total. Puji nama Tuhan. Nah, kenapa manusia ini menderita secara fisik? Saudaraku, kenapa? Semua itu terjadi apa? Terjadi oleh karena dosa. Oleh karena Adam berbuat dosa, maka dengan kehendak Allahku, semua makhluk ditaklukkan kepada kesia-siaan. Mari kita tolong dibacakan Roma 8 ayat 20 sampai 22. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Iya, sebab itu ya dikatakan kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk itu sama-sama mengeluh. Siapa di sini yang nggak pernah mengeluh? Aduh. Siapa yang tidak pernah mengeluh? Ada. Dari kecil, anak bayi sudah banyak mengeluh, menangis. Apalagi ibu-ibu waktu mau melahirkan, dikatakan di sini, sama-sama merasa sakit bersalin. Jadi ada ibu yang sakit bersalin, tapi ada bapak yang sakit bersalin waktu perutnya sakit. Benar tidak? Waktu kita tidak bisa ke belakang saja, rasanya bukan main. Ya, jadi dalam hidup ini mengeluh. Sudah melihat gambar ini, anjing. Kalau dia mengeluh, saudara pasti pernah mendengar anjing melolong. Ya, para sahatim, miris ya. Saudara mendengar akan sapi-sapi kalau dibawa ke pembantaian, dia nangis. Dia tahu, aku mau diapakan ini. Dia punya firasat. Iya. Sapi-sapi juga bisa menangis. Mengeluh. Kenapa? Karena manusia mau makan dagingnya. Kenapa itu terjadi? Oleh karena dosa. Dulu Allah tidak mencipta manusia untuk makan daging. Tapi makan apa? Buah. Ya, lalu makan sayur-sayuran. Itu Alkitab katakan. Tapi akibat dosa, semua makhluk mengeluh. Hewan, manusia mengeluh. Bukan hanya hewan mengeluh. Tapi dalam ayat 23 sampai 25.
Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu penebusan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ya, kita mengharapkan yang tidak kita lihat. Karena itu gambar paling atas itu orang-orang percaya yang sedang berdoa. Mengerang ya oleh karena mengingat mungkin keluarganya yang tidak percaya Tuhan. Ya, mungkin ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang menderita. Mereka berdoa, ibu-ibu mendoakan untuk anak-anaknya. Merindukan supaya anaknya lepas dari semua ya tekanan-tekanan hidup. Ya, karena itu mengerang ya. Bahkan juga kita yang tidak mempunyai problem, tapi kita tahu bahwa kita merindukan satu kehidupan yang jauh lebih baik. Kita pun mengerang, ya, mengeluh. Dikatakan di sini bukan hanya hewan-hewan mengeluh, bukan hanya manusia yang tidak kenal Tuhan mengeluh, tapi juga orang yang telah menerima karunia sulung roh. Kenapa disebut karunia sulung roh? Karena kalau saudara menerima Roh Kudus, saudara nanti bisa menjadi anak sulung yang diangkat oleh Tuhan lebih dulu dari bumi ini. Karena itu nanti kalau terjadi namanya pemerintahan antikris memerintah bumi ini, kita akan diangkat lebih dulu. Nah, ini bagi siapa? Bagi orang yang betul-betul dikuasai Roh Kudus. Ingat ya, kita nggak tahu loh ke depan akan terjadi apa. Tapi pasti terjadi seperti Alkitab katakan. Pasti akan muncul antikris. Pasti. Ini bukan nakut-nakuti. Kalau sudah baca Alkitab mengerikan. Ya, nanti begitu banyak orang dibantai. Apalagi orang-orang yang mau mengaku Yesus. Mereka akan dihajar. Dikejar-kejar. Ini akan terjadi. Jadi jangan kita sia-siakan waktu ini. Ayo gunakan supaya saudara mempunyai pengharapan. Punya karunia sulung roh. Karena kita diselamatkan dalam pengharapan. Menanti pengangkatan. Nah itu pengangkatan. Sudah nanti diangkat jadi anak. Jadi seperti kepompong itu, saya beri gambar kepompong itu. Waktu kita, gambar pertama itu, waktu kita berdoa, kita mengeluh. Waktu kita sakit, seperti ini mukanya. Kalau sudah sakit mukamu, muka saya ya seperti itu. Benar tidak? Rasanya, aduh. Kita ingin lepas dari semua penderitaan. Dan Tuhan janjikan, akan terjadi rapture. Karena itu seperti kepompong ini kalau pecah, keluarlah kupu-kupu. Wow, terbang. Aneh, binatang yang sama. Betul nggak? Ulat kok bisa jadi kupu-kupu itu aneh. Makanannya berubah, sifatnya berubah. Dari merambat lalu bisa terbang. Sesuatu yang aneh. Tapi itulah ciptaan Tuhan. Tuhan memberitahu, ini loh. Aku sudah memberikan gambaran ini. Untuk Anda, untuk saya. Sebagai orang percaya. Yuk kita harus mempunyai satu kerinduan. Kami bisa mengalami rapture. Kami bisa mengalami seperti itu. Waktu saya masih muda. Waktu masih muda sekali. Sudah penuh dengan Roh Kudus. Karena ada pendeta dari Belanda mendoakan semua anak-anak sekolah minggu. Dan kita berdoa dalam Roh Kudus.
Dan sering mulai terjadi penglihatan, mimpi-mimpi. Sering saya seperti orang terbang, diangkat Tuhan. Jadi kalau ada problem, saya begini-begini, lalu bisa terbang. Itu sering kali. Dan nyanyian-nyanyian yang diajarkan di sekolah minggu, sering kali bicara tentang kedatangan Tuhan. Wah, itu membuat hati saya kepingin kalau bisa satu kali akan berpindah ke model hidup yang lain. Itu namanya transformasi. Untuk ini kita buka Alkitab kita 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 9. Ya, alangkah baiknya kalau saudara paling tidak saudara punya Alkitab di rumah. Ya, jangan sampai tidak punya Alkitab di rumah. Alkitab yang betul-betul Alkitab, bukan Alkitab elektronik. Kalau Alkitab elektronik, lobet, nggak bisa buka Alkitab, betul nggak? Kalau Alkitabnya dihack orang lalu ngalami sesuatu, nggak bisa lihat lagi. Ya, kalau ini cuma berapa? Kalau kita beri smartphone berapa? Puluhan juta. Coba punya Alkitab dan coba saudara belajar untuk membaca dengan baik. Karena Alkitab itu saudara penuh dengan coret-coret. Bagaimana Tuhan bicara engkau. Nah, catat di situ. Kalau perlu tanggalnya. Aku kok dapat rema ini. Perkataannya menyentuh hatiku. Nah, kehidupan seperti kepompong itu seperti ini. Ada satu buku dari seorang penulis namanya John Bunyan. Saudaraku, dia menuliskan The Pilgrim's Progress. Ya, kemajuan, progres sebagai pendatang. Orang ini pendatang sedang mendapat suatu tujuan pergi ke kota ini. Tapi dia nggak tahu. Nah, dia perlu yang namanya buku. Ya, itulah Alkitab kita. Alkitab kita ini akan memimpin kita untuk masuk surga. Kita kan nggak tahu jalannya lewat mana. Nah, dengan kita membaca Alkitab, kita tahu map itu, peta itu. Dan dalam cerita buku ini bagus sekali. Anak-anak muda, cobalah baca ini. Jangan baca novel-novel yang omong kosong. Tapi ini memberikan insight, memberikan harapan, memberikan kekuatan. Ya, orang ini lalu lewat jalan-jalan, digoda, wah banyak jebakan-jebakan. Begitulah hidup. Hidup kita ini menghadapi banyak jebakan. Teman kongsi, ayo, wow, mula-mula baik, lalu dijebak, lalu habislah uang kita. Betul nggak? Sudah terjadi banyak di gereja. Belakangan kena saudara yang pasang dapat banyak ya robotik. Ayo, siapa yang kena? Cuma di gereja lain cabang kita kena. Loh, kalau kolektor kok sedikit. Kena ternyata 2M. Loh. Saya kalau baca, aduh, kolektornya kok sedikit tiap bulan. Tapi kenanya 2M. Loh, kok bisa? Nah, itulah. Kenapa, keinginan. Ya. Keinginan kalau sudah ingin, oh bisa. Tapi kalau untuk Tuhan, wah kan nggak lihat ini robotik ini. Dapat sekian. Mula-mula dapat. Pasang lebih banyak, blok. Nangis. Itulah dunia. Karena itu hidup kita ini seperti pendatang. Artinya apa pendatang? Begitu kita percaya Tuhan, Tuhan itu memberikan kita benih sorgawi. Supaya kita ini bisa ingat akan sorga. Nah, kita hidup di dunia ini sebagai stranger.
pendatang. Kalau pendatang orang asing itu terbatas, betul? Nggak bisa seperti penduduk asli, nggak bisa. Misalnya mau memilih presiden, nggak mungkin orang asing memilih presiden. Pemilu, nggak mungkin. Jadi ada batasan-batasan, ya. Memiliki tanah juga ada batasan, saudaraku. Jadi hidup kita ini dibatasi, karena itu gambaran seperti kepompong. Hidup kita ini seperti dalam kepompong yang dibatasi. Ya, namun kita mau percaya. 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2 berbunyi. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, sesuai dengan pengetahuan lebih dahulu dari Allah Bapa yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih, karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ya, ada ayat-ayat Alkitab yang berbahaya, terjemahan yang berbahaya seperti yang saya kurung ini. Ini tulisan bahasa Indonesia. Karena itu catatlah, ya, kalau perlu difoto lah, klik gitu ya. Oh, nanti Alkitab saya tak kurung ini mestinya tulisannya seperti yang tulisan putih itu. Ya, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang. Sesuai, mestinya begitu, dengan pengetahuan Allah lebih dahulu. Ya, dengan pengetahuan lebih dulu dari Allah Bapa. Jadi Allah itu tahu lebih dulu. Orang-orang ini mau apa ini? Yang diketahui oleh Tuhan, yang mau dijadikan anak Tuhan sejati itu Tuhan sudah tahu ini. Ini orang ini pasti nanti tidak baik. Tuhan ngerti. Ya. Karena itu orang-orang demikian ini lalu dikuduskan oleh Tuhan. Karena itu di gereja banyak orang ke gereja. Tapi tidak semua Tuhan pilih. Yang Tuhan pilih itu Tuhan tahu lebih dulu. Ya, orang ini nanti riwayatnya begini. Ya, sesuai dengan pengetahuan lebih dulu dari Allah Bapa, dan orang itu dikuduskan oleh Roh supaya apa? Supaya taat dan menerima percikan darah Yesus. Jadi Allah Bapa itu Maha tahu, mengenal kita. Waktu begitu kita lahir, nah kita lahir nanti cinta Tuhan enggak? Tuhan ngerti. Kalau kita cinta Tuhan, Dia akan kawal kita dengan Roh Kudus. Kuncinya di sini, saya tuliskan 1 Korintus 8 ayat 3 itu. Tuhan tahu lebih dulu orang yang mencintai Dia. Saudara cinta Tuhan apa enggak? Itu Tuhan ngerti. Saudara cinta duit apa cinta Tuhan? Tuhan ngerti. Banyak orang ke gereja, tapi cinta dunia lebih dari cinta Tuhan. Ini fakta. Karena itu sekarang banyak kalau sudah mendengar, loh kok begitu, loh kok begitu. Apalagi, loh pendeta kok begitu. Ya karena pendeta itu kurang cinta Tuhan. Kalau dia cinta Tuhan, pasti dia lebih orientasi pada Tuhan. Bukan pada dunia. Sehingga itu yang bikin nama, lu kok begitu? Orang Kristen kok begitu? Ya, kok lakukan perbuatan begitu? Kenapa? Karena tidak cinta Tuhan. Nah kalau sudah cinta Tuhan, hidupmu sebagai pendatang. Mau. Sebab Tuhan memang menyuruh. Kamu mesti pisahkan diri dari keinginan-keinginan daging yang perang melawan jiwamu.
Seringkali kita tahu ada peperangan dalam batin, tapi kita mau nuruti nafsu kita. Nah itu enggak cinta Tuhan. Saudara melihat gambar ini, saudara mungkin yang baru mungkin tidak mengerti. Ini gambar adalah kemah sembayang yang disebut tabernakel. Ya, ini adalah gambar kerajaan sorga, maket. Di situ ada halaman, ada ruangan suci, ada ruangan maha suci. Saudaraku. Ya, dan orang Israel dulu melakukan ibadah seperti ini. Dan di ruangan maha suci yang paling atas itu ada namanya peti perjanjian. Itu namanya hubungan Tuhan dengan gereja disimbolkan dengan gambar itu. Peti perjanjian. Dan di atas peti perjanjian itu ada kerubium yang melindungi. Artinya kalau saudara mau menjadi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan kembangkan sayapnya. Providensia Allah akan menyertai saudara. Jadi Allah itu bisa cover kita. Seperti saya ini sudah berapa kali mau mati. Saya dirampok 2 kali. Pisau. Ya. 4 orang. Saya dirampok lagi. Di Semarang 3 orang, 2 pistol, 1 pisau, pisaunya langsung masuk di sini. Arloji saya lepas cepat, saya kasih. Ya tukang becanya tadi itu pistol beneran loh Pak, bukan mainan. Loh kenapa kamu tahu? Adem dingin, taruh. Tapi waktu saya enggak gentar sama sekali. Biasa saya enggak panik, enggak. Saya lepas pelan-pelan. Saya kasihkan cepat. Tas saya langsung dibawa, silakan. Tuhan cover kita. Ya, maut mengincar. 2 kali selip, selamat. Waduh, itu sudah... Boleh tanyalah sama yang ikut, muter mobil saya. Ya. Mau kena pohon, nyerempet pohon, blek. Sama sekali nggak ada cacat. Cuma kacanya aja lepas. Kaca Colt zaman dulu. Iya. Jadi kalau Tuhan itu ngerti saudara mencintai Tuhan, maka Bapak itu menyerahkan Anda kepada Yesus sebagai gembala yang baik. Yang akan mengembalakan saudara dengan apa? Dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini akan terus memberi nasihat karena engkau mau menjadi orang yang hidup sebagai pendatang. Orang asing yang mau dikuduskan. Ya. Karena itu saudara, seperti orang Israel, mereka kalau masuk pintu gerbang itu, yang PG itu pintu gerbang, gambaran percaya. Pintu gerbang, Tuhan kata, aku adalah pintu. Ya, dia itu pintu, dan dia bawa masuk kita terus sampai ke ruangan maha suci untuk bersekutu dengan Allah yang maha kudus. Puji nama Tuhan. Ini namanya saudara, hidupmu akan dibimbing oleh Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau jadi kepompong, seperti lihat ini ulat ini. Kalau sudah lihat ulat begitu jijik ya. Ini apa? Tak planet petes mati. Gatal. Tapi kalau sudah jadi kupu-kupu, nggak ada orang lihat kupu-kupu malah seneng, bagus. Jadi kita ini mesti mempunyai harapan yang hidup. Ya, bagaimana kita bisa mempunyai harapan yang hidup? Kalau kita punya benih transformasi, benih metamorfosa. Ya, seperti
ulat ini bisa jadi kupu-kupu itu karena di dalam ulat ini ada benih metamorfosa. Ya, dari mana benih metamorfosa itu? Ya, karena itu saya beri gambar dari ulat, lalu tanda panah di situ jadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu. Ya, coba kita baca 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Iya. Terpujilah Allah yang apa? Melahirkan kita kembali. Waktu kita lahir dulu benihnya dari papa kita. Benar enggak? Papa kita yang memberikan kita benih ya jadi seperti ini. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu mau dekat dengan aku dan mendengar perkataanku, maka perkataanku ini akan menjadi benih yang melahirkan kamu kembali. Jadi kamu punya sesuatu sekarang yang di dalam, yang gak kelihatan. Tapi itu benih metamorfosa yang kamu terima. Ya, kenapa kamu bisa menerima itu? Oleh karena kebangkitan Yesus. Ya, dari antara orang mati, sehingga hidup kita hidup yang penuh pengharapan. Bahasa Inggris katakan a living hope. Suatu hidup, harapan yang hidup. Harapan yang hidup. Kita biasanya harapan kita apa? Nanti setelah umur tua, lalu apa? Mati. Halo. Anak-anak kalau melihat orang tua mau mati, harapannya apa? Dapat kewe, dapat warisan. Habis dapat warisan, dia juga mati. Harapan yang mati. Tapi kalau sudah menerima firman Tuhan, dalam dirimu ada harapan. Harapan ke sorga. Harapan kemuliaan. Ada satu harapan yang beda. Nah itu namanya pengharapan yang hidup. A living hope. Karena apa? Karena Yesus bangkit. Jadi kita nanti jadi seperti Yesus. Kita juga bangkit dari kematian. Mempunyai satu kehidupan yang kekal. Dan iman kita ini, kalau sudah percaya Yesus, saudara dengar firman Tuhan, sudah menerima benih Kristus. Itulah benih metamorfosa. Ya, yang bisa mengubah hidupmu nanti bisa berubah. Ya seperti inilah. Ya, seperti ulat ini. Kalau sudah melihat ulatnya jijik rasanya. Tapi kalau dia sudah masuk ke pompong, nah itu namanya kepompong itu sudah dibatasi. Kalau kita mau hidup dibatasi oleh Tuhan, mau enggak? Jadi jangan begini ya. Jadi orang Kristen susah, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh cabul, nggak boleh minum-minum, nggak boleh merokok, nggak boleh judi, nggak enak. Ya, pilihan. Saudara mau enak, tapi celaka, karena harapanmu harapan yang mati. Tapi kalau saudara mau dibatasi seperti masuk ke pompong, ini kan terbatas. Makanya saya tulis yang pertama di situ, makan benih firman. Dalam Yohanes 6 ayat 51 sampai 54 dikatakan, ya barang siapa tidak makan dagingku dan minum darahku, dia tidak punya hidup. Karena itu saudara ke gereja ini mesti suka yang benar-benar gitu loh. Suka baca Alkitab, ini makan ini. Ini dagingnya Tuhan. Tuhan kata, akulah roti yang hidup. Ini roti. Jadi firman Tuhan ini digambarkan seperti roti. Digambarkan seperti daging.
Ya, kita makan supaya kita kuat. Jadi kita makan ini makan benih metamorfosa, daging dan darahnya Yesus. Ya, artinya darah itu jiwa. Jadi saudara mulai ngerti jiwanya Tuhan Yesus. Jiwa itu pikirannya Tuhan, perasaannya Tuhan. Saya mulai ngerti, oh begini toh. Tuhan ini suka begini. Ini pikirannya Tuhan. Kalau kita waktu begitu lahir, pikiran kita apa? Yang kelihatan. Betul enggak? Mobil lah, inilah, anak kecil kalau sudah pegang gadget, udah pikirannya gadget. Ya, kan begitu. Tapi kalau kita mulai percaya Yesus, pikiran kita mulai beda. Pikiran kita mulai hari depan. Yang aku nggak lihat, tapi Tuhan katakan. Karena itu terjadi dengan Yesus. Karena itu kalau kita sudah makan firman, maka hal yang kedua kita mesti suka masuk ke pompong. Karena itu kalau orang berdoa dikatakan, masuklah ke dalam kamarmu. Nah, waktu sudah berdoa, saudara hanya bisa berdoa waktu saudara sudah singkirkan semua pikiran rumah, pikiran ini, pikiran itu, baru bisa berdoa dengan betul. Tapi coba kalau saudara sekarang ini duduk di sini, tadi lupa cincinnya dicopot berlian, lalu di kamar mandi, lalu ada pembantu di situ rumah tangga, pikiranmu di mana? Pak Bekti cek suwene khotbah. Cepat pulang. Benar nggak? Engkau akan berkata, aduh, nanti diambil tuh, nanti diambil. Kemarin saya lihat foto Queen Elizabeth mati, pakai kalung. Itu berlian itu. Satu berlian, saya pernah melihat satu berlian 130-an karat. Biru lagi. Museum ya, dijaga. 130 karat itu. Kalau sudah punya berlian 130 karat, seumur hidup nggak usah kerja, cukup satu saja. Nah ini jentrean begini, bukan main ya, saudaraku. Tapi itu pun mati juga, betul? Punya ini itu mati juga, harapan yang mati. Saudara punya harapan yang hidup, yang jauh lebih besar. Karena itu saudara masih menanti. Sekarang ini kerjaan kita, baca firman Tuhan, nuruti, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak apa-apa. Aku masuk ke pompong. Untuk apa, menanti penebusan tubuh. Tubuhmu ini nanti akan diubah. Karena itu, ini yang disebut keselamatan terakhir. Jadi waktu sudah percaya, sudah selamat, sudah, tapi belum komplit. Banyak orang, oh sudah selamat, pasti selamat. Belum, belum komplit kok. Komplitnya waktu saudara mati itu loh komplit. Kalau sudah mati dalam iman, baru komplit. Jadi jangan komplit, sudah pasti masuk surga. Matinya membunuh orang, lalu tembak diri. Saya orang Kristen, lalu ditulis rest in peace. Enggak rest in peace kok. Itu tulisan itu, rest in peace. Tapi setelah mati dia enggak rest, malah bingung. Saudaraku, kita menanti penebusan tubuh. Satu kali tubuh kita ini akan diubah. 1 Petrus 1 ayat 5-7. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir.
Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, kamu yang dipelihara oleh apa? Oleh kekuatan Allah. Karena imanmu. Kamu bisa kuat sementara menantikan. Menantikan apa? Di sini katakan keselamatan. Loh, kita sedang menantikan apa? Keselamatan yang dinyatakan pada zaman akhir. Inilah yang disebut keselamatan tubuh. Sementara saudara hidup sekarang masih belum selamat komplit, belum. Karena itu jangan kita wah saya sudah selamat, pasti selamat. Oh, belum riwayat akhir kok selamat gimana? Di sini katakan, tersedia dinyatakan pada zaman akhir. Zaman akhir itu saudara kalau selamat rapture. Nah itu baru komplit. Ya, karena itu kita harus bergembira sekarang. Ya, belum, tapi akan. Karena itu kita gembira. Ya, sama seperti orang yang sudah down payment akan beli rumah dan dia bisa nyicil terus. Waduh, ada problem tapi bisa nyicil terus. Ya, bergembiralah. Walaupun untuk sekarang, seketika kamu harus, perhatikan kata harus, berduka cita. Ya, dengan berbagai-bagai pencobaan. Kenapa? Karena ada orang berkata, kamu bodoh. Enak loh minum-minum, ayo diong. Ayo, wah kamu kok nggak mau? Ya. Dulu ada orang-orang yang kumpul dengan saya kalau ngomong. Kayak begitu banci. Jadi laki-laki. Wah, lo ngerokok. Ini baru laki-laki. Jadi yang nggak ngerokok, banci. Nah itu dunia, dunia itu ngomong begitu tuh loh. Jadi saudara, oh ya kalau gitu aku mesti merokok. Supaya laki-laki. Kalau gitu Pak Bekti ini bukan laki-laki rupanya. Ya gitulah dunia, jadi godaan terus ya. Mulailah dengan hidup beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, yang berinkarnasi, mati, bangkit, naik ke sorga. Kita nantikan hari yang besar itu. Jadi dengan beriman kita akan beroleh, kata Tuhan, begitu sudah percaya, sudah akan mendapat damai, sudah akan dapat anugerah-anugerah Tuhan, sudah timbul sukacita, bergembira. Karena mau ketemu dengan Tuhan. Ya, dengan modal 3 ini, kita ini jadi kuat menghadapi godaan-godaan. Roma 15 ayat 13 berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Iya, kalau Anda sudah punya iman, sudah pasti punya sukacita dan damai sejahtera. Itu tanda. Sudah beriman pada Tuhan itu hatimu damai. Iya. Jadi kalau ada dosa pasti nggak damai. Itu tanda sudah hidupmu nggak beriman. Ya, beriman itu artinya nuruti firman Tuhan. Kalau sudah nuruti firman Tuhan, kuncinya tandanya damai hatimu. Nggak kemerungsung, nggak terus galau, tapi damai, saudaraku. Dan oleh itulah dengan nanti ditambah dengan kekuatan Roh Kudus, kamu beroleh pengharapan.
depan. Nah ini kekuatan kita, untuk mencapai tujuan akhir iman kita. Ya, nanti kita seperti ini, ketemu dengan Tuhan ini, kita seperti butterfly, seperti kupu-kupu ini, yang bisa terbang ke sana kemari. Ya, wah, nggak usah pakai pesawat, nggak usah pakai apa, tubuh kita bisa terbang. Ini mencapai tujuan iman kita yang terakhir. Karena itu 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9 berkata, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, jadi sudah melihat rentetan itu. Waktu sudah percaya, betul, sudah mulai taat, itu namanya mengasihi Tuhan. Jadi kalau mengasihi Tuhan itu bukan, oh Tuhan aku cinta padamu, deklamasi. Apa cukup dengan Tuhan aku cinta kepadamu, lalu betul cinta Tuhan? Enggak, bukan nyanyi. Tapi saudara menurut firman itu mencintai Tuhan. Jadi kalau sudah percaya, sudah nurut. Kalau sudah nurut, gembira. Walaupun ada problem. Kenapa? Karena ada pengharapan. Dan gembira inilah kekuatan. Ya. Karena itu saudara melihat saya, walaupun ada problem ini, itu, penyakit, problem, macam-macam, wah 1001 macam. Kalau saya hitung, ya sekali sehari anak 3 berada di rumah sakit, semua patah tulang. Waduh, bayangin, rumah dibakar, istri kena bom, ya macam-macam hal. Tapi itu sementara saja. Saya abaikan. Saya melihat Tuhan Yesus jauh lebih hebat. Ada harapan yang jauh lebih baik. Haleluya. Kita gembira karena punya pengharapan. Dan inilah kekuatan untuk mencapai tujuan akhir, keselamatan jiwa kita. Yang menjadi masalah itu jiwa Anda dan saya. Pikiran, perasaan, kehendak yang sering bertentangan dengan Tuhan. Itu namanya jiwa. Jadi selamat itu jiwamu ini loh yang paling penting. Sudah cocok enggak sama firman Tuhan? Masih suka benci sama orang, belum selamat. Oh, saya sudah diomongin pendeta saya, kalau percaya selamat. Tapi benci sama orang, nggak mau ngampuni, selamat, jangan harap selamat. Kalau kamu tidak mau mengampuni, Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni. Loh, itu loh, kalau saudara mau mengasihi Tuhan, ya ampuni saja. Loh, utangnya gede, ampuni saja. Saya nggak ngampuni juga buat apa? Itu kan di pikiran aja, ngampuni itu. Kan sudah nggak perlu bayar. Ngampuni itu nggak keluar uang. Mau apa enggak? Nah, kalau sudah mau menurut sama Tuhan, engkau akan berkata satu kali, glory, haleluya. Ada sukacita, ada kekuatan dalam hidup ini.